hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Richard Triadi dengan NIM 6120123038, program studi manajemen bisnis kelas RA9 semester 3. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTPM, CMC, CPGAM, CPLM. Di sini saya akan menjelaskan tentang cakupan komunikasi. Cakupan komunikasi merujuk pada luas atau jangkauan pesan yang disampaikan, meliputi jumlah audiens, berapa banyak orang yang menerima pesan, jenis audiens, karakteristik audiens atau disebut demografis, geografis, psikologis, media, metode komunikasi, cara penyampaian pesan seperti lisan, tulisan, visual, media, massa, dan lain-lain. Tujuan komunikasi, apa yang ingin dicapai dengan komunikasi tersebut? Seperti contohnya informasi, persuasi, menghibur, dan lain-lain. Konteks komunikasi, situasi atau lingkungan di mana komunikasi terjadi, contohnya formal, informal, profesional, dan personal. Ada beberapa contoh yang menggambarkan komunikasi dengan cakupan yang berbeda. Yang pertama ada komunikasi interpersonal atau yang disebut dengan cakupan sempit. Percakapan antara dua orang teman tentang rencana akhir pekan. Cakupan komunikasi sangat terbatas hanya antara kedua individu tersebut. Komunikasi kelompok atau yang disebut dengan cakupan sedang. Presentasi seorang dosen kepada mahasiswa di kelas. Cakupan komunikasinya terbatas pada mahasiswa di kelas tersebut. Yang ketiga ada komunikasi massa. Cakupan luas. Siaran berita televisi nasional, cakupan komunikasinya sangat luas, menjangkau jutaan permisa di seluruh negeri. Yang keempat ada cakupan organisasi. Cakupan internal atau eksternal. Surat internal perusahaan yang mengumumkan kebijakan baru. Cakupan komunikasi internal hanya karyawan. Sedangkan rilis press tentang produk baru, perusahaan memiliki cakupan eksternal, menjangkau media dan publik. Yang kelima ada komunikasi digital. Cakupan yang beragam, postingan di media sosial, cakupannya bisa sangat sempit, hanya teman dekat hingga sangat luas. Jadi intinya komunikasi adalah proses dinamis yang kompleks dan cakupannya bervariasi tergantung pada tujuan dan konteksnya. Memahami pengertian dan cakupan komunikasi sangat penting untuk memastikan pesan disampaikan secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Di sini ada unsur-unsur komunikasi. Dapat dijelaskan dengan beberapa model, tetapi secara umum
Unsur-unsur utama yang hampir selalu ada dalam proses komunikasi meliputi yang pertama ada pengiriman atau disebut komunikator, individu atau kelompok yang melalui proses komunikasi dengan menyusun dan mengirimkan pesan. Pengirim bertanggung jawab atas perkodean pesan. Yang kedua ada pesan, informasi, ide, gagasan, perasaan, atau makna yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan dapat berupa verbal atau disebut lisan atau tulisan, atau nonverbal atau yang disebut dengan bahasa tubuh, ekspresi wajah, simbol gambar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk dasar komunikasi. Bentuk dasar komunikasi dapat dibagi-bagi berdasarkan beberapa kriteria, namun secara umum dapat diringkas menjadi beberapa bentuk utama. Yang pertama berdasarkan saluran verbal. Komunikasi menggunakan kata-kata lisan seperti bicara, berpidato, bernyanyi, dan lain-lain. Nonverbal, komunikasi tanpa menggunakan kata-kata, mencakup ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau postur, gestur, kontak mata, jarak personal, sentuhan, intonasi, suara, dan penampilan. Yang kedua ada berdasarkan arah komunikasi. Satu arah atau disebut on way. Komunikasi hanya mengalir dan komunikator ke komunikan tanpa adanya umpan balik. Contoh siaran radio, ceramah satu arah. Dua arah atau disebut two way. Komunikasi yang melibatkan arus informasi bolak-balik antara komunikator dan komunikan. Ada umpan balik dan interaksi, contoh percakapan diskusi. Yang ketiga berdasarkan media langsung atau disebut face to face. Komunikasi yang terjadi secara langsung antara komunikator dan komunikan memungkinkan interaksi tatap muka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan emosi di antara anggota organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Ini adalah kunci untuk koordinasi, kolaborasi, dan pencapaian tujuan organisasi. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, kepuasan karyawan, dan keberhasilan bisnis secara keseluruhan. Sedangkan komunikasi yang buruk dapat menyebabkan konflik, inefisiensi, dan kegagalan. Ada beberapa aspek kunci komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, jenis komunikasi dalam organisasi. Komunikasi vertikal, aliran informasi antara tingkat hierarki yang berbeda dalam organisasi, bisa berupa komunikasi ke bawah atau disebut dari atas ke bawah, ke atas, dari bawah ke atas, atau diagonal antara departemen atau individu pada level yang berbeda. Komunikasi horizontal, aliran informasi antara individu atau departemen pada level yang sama dalam hierarki. Komunikasi formal, komunikasi yang mengikuti saluran resmi organisasi
seperti memo, laporan, rapat resmi, dan email perusahaan. Komunikasi informal, komunikasi yang tidak mengikuti saluran resmi seperti percakapan kasual, gosip, dan rumor. Meskipun informal, komunikasi ini bisa sangat berpengaruh pada suasana dan budaya organisasi. Saluran komunikasi yang kedua ada saluran komunikasi. Organisasi menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi, termasuk rapat, pertemuan tatap muka baik formal maupun informal. Email salah satu saluran komunikasi tertulis yang paling umum digunakan. Memo dan laporan, dokumen tertulis untuk menyampaikan informasi secara formal. Internet dan portal perusahaan, sistem internal untuk berbagai informasi dan sumber daya. Media sosial internal, platform internal untuk kolaborasi dan komunitas, telepon dan video conference untuk komunikasi jarak jauh. Yang ketiga ada hambatan komunikasi dalam organisasi. Berbagai faktor dapat menghambat komunikasi yang efektif, termasuk perbedaan prinsip, interpretasi pesan yang berbeda antara pengirim dan penerima, gangguan fisik, bising, gangguan teknologi dan lingkungan kerja yang tidak nyaman, gangguan psikologis, emosi, prasangka, dan sikap negatif. Perbedaan bahasa dan budaya, kesulitan memahami bahasa dan perbedaan budaya. Filter, informasi yang disarangi atau diubah sebelum disampaikan kepada penerima. Overload informasi, terlalu banyak informasi yang diterima sehingga sulit diproses. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan emosi di antara anggota organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Ini adalah kunci untuk koordinasi, kolaborasi, dan pencapaian tujuan organisasi. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, kepuasan karyawan, dan keberhasilan bisnis secara keseluruhan. Sedangkan komunikasi yang buruk dapat menyebabkan konflik, inefisiensi, dan kegagalan. Ada beberapa aspek kunci komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, jenis komunikasi dalam organisasi. Komunikasi vertikal, aliran informasi antara tingkat hierarki yang berbeda dalam organisasi, bisa berupa komunikasi ke bawah atau disebut dari atas ke bawah, ke atas, dari bawah ke atas, atau diagonal antara departemen atau individu pada level yang berbeda. Komunikasi horizontal, aliran informasi antara individu atau departemen pada level yang sama dalam hierarki. Komunikasi formal, komunikasi yang mengikuti saluran resmi organisasi seperti memo, laporan, rapat resmi, dan email perusahaan. Komunikasi informal, komunikasi yang tidak mengikuti saluran resmi seperti percakapan kasual, gosip, dan rumor. Meskipun informal, komunikasi ini bisa sangat berpengaruh pada
suasana, dan budaya organisasi. Saluran komunikasi yang kedua ada saluran komunikasi. Organisasi menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi, termasuk rapat, pertemuan tatap muka baik formal maupun informal. Email salah satu saluran komunikasi tertulis yang paling umum digunakan. Memo dan laporan. Dokumen tertulis untuk menyampaikan informasi secara formal. Internet dan portal perusahaan. Sistem internal untuk berbagai informasi dan sumber daya. Media sosial internal. Platform internal untuk kolaborasi dan komunitas. Telepon dan video conference untuk komunikasi jarak jauh. Yang ketiga ada hambatan komunikasi dalam organisasi. Berbagai faktor dapat menghambat komunikasi yang efektif, termasuk perbedaan prinsip, interpretasi pesan yang berbeda antara pengirim dan penerima, gangguan fisik, bising, gangguan teknologi dan lingkungan kerja yang tidak nyaman, gangguan psikologis, emosi, prasangka, dan sikap negatif. Perbedaan bahasa dan budaya, kesulitan memahami bahasa dan perbedaan budaya. Filter, informasi yang disarangi atau diubah sebelum disampaikan kepada penerima. Overload informasi, terlalu banyak informasi yang diterima sehingga sulit diproses. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak komunikasi bisnis terhadap perusahaan. Komunikasi bisnis yang efektif memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keberhasilan perusahaan. Ada beberapa poin penting. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Komunikasi internal yang jelas dan lancar memastikan bahwa semua anggota tim memahami peran dan tanggung jawab mereka, sehingga dapat bekerja sama secara efektif dan mencapai tujuan bersama dengan efisiensi. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan. Komunikasi terbuka dan jujur antara manajemen dan karyawan dapat meningkatkan moral, motivasi, dan rasa memiliki. Karyawan yang merasa dihargai dan informasikan cenderung lebih produktif dan loyal. Yang ketiga, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Komunikasi eksternal yang efektif termasuk layanan pelanggan yang responsif dan pemasaran yang tepat sasaran dapat membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang puas akan menjadi pelanggan setia dan dapat merekomendasikan produk atau jasa perusahaan kepada orang lain. Meningkatkan citra merek atau disebut branding. Komunikasi yang konsisten dan terpadu di semua saluran dapat membangun citra merek yang kuat dan positif. Ini akan membantu perusahaan untuk membedakan dirinya dari pesaing dan menarik pelanggan baru. Selanjutnya, memudahkan pengambilan keputusan. Informasi yang akurat akan tepat waktu sangat penting untuk pengambilan keputusan yang efektif. Komunikasi yang baik memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang sepakat atau yang tepat.
Selanjutnya, mengelola krisis dan efektif. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam manajemen krisis. Komunikasi yang transparan dan tepat waktu dapat mengurangi dampak negatif dan krisis dan melindungi reputasi perusahaan. Selanjutnya, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan. Komunikasi yang baik dengan investor, pemasok, dan masyarakat luas penting untuk membangun dan menjaga hubungan yang saling menguntungkan. Jadi kesimpulannya, komunikasi bisnis merupakan fungsi vital bagi keberlangsungan dan kesuksesan perusahaan. Komunikasi yang efektif tidak hanya membantu mencapai tujuan bisnis, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang positif dan melindungi reputasi perusahaan. Kegagalan dalam komunikasi dapat berdampak negatif pada berbagai aspek bisnis, mulai dari penurunan produktivitas hingga kerusakan reputasi. Oleh karena itu, investasi dan pelatihan komunikasi dan pengembangan strategi komunikasi yang komprehensif merupakan investasi yang sangat penting bagi setiap perusahaan yang ingin meraih kesuksesan jangka panjang. Mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.